urusan sama gua. Udah. Gak usah tanya-nanya gua, nggak ada urusan sama gua. Tapi makanya saya keluar pakai sepatu, terus saya manjat pagar yang ada pohon mangganya itu, saya loncat dari situ. Saya sempat jatuh juga karena terpleset. Orang desa, hatinya bersih, dipaksa, disuruh bohong sama majikannya. Udah sangat merugikan saya sekali, apalagi kan beritanya nggak benar semua, fitnah. Fitnah! Kali jaga pengacara pertama mundur, mungkin udah tahu juga ternyata selama ini dia memang tukang fitness gitu. Fitnah ngenes, lu. Lagi coba kabur tapi ketangkep. Ya nggak sih kalau dia tahu kalau dirimu mau kabur, Ya udah. Gak kebayang dicaci maki lagi kayak. tamat ya. Ya udah marah banget. Gokil coy, kabur lagi ART baru dari Erin. Ternyata memang bener dia memang diduga pelakunya keras ini coy. Nah, jadi kemarin kan udah viral ya ART yang pertama yang udah berani ngelaporin dia dapat KDRT dari Erin. Nah, ini kabarnya Erin ini akan segera tanda kutip diduga masuk penjerong. Apakah Andre Taulani akan segera menyinggung Erin? Nah, ini ada terjadi lagi. Itu ada ART yang baru ya, yang Nur namanya, yang kemarin itu suaminya nyariin dia karena nggak ada kabar selama hampir sebulan, guys. Ada hak saya di sini istri saya. Ada hak saya di sini istri saya. Nah, udah habis itu ternyata si Nur ini jadi saksi untuk tanda kutip membantu Erin. Ibu Erin ini baik kok, dia baik sama saya, dia tidak pernah melakukan kejahatan. Ternyata kabur juga, lu. Akhirnya di sini ART Nur yang baru itu berhasil kabur dan menceritakan sebenarnya dia disuruh dan dipaksa dan juga dibilang tolol bego sama si Erin ini, guys, untuk baik-baikin dia. Waduh. Gaji juga belum dibayar, buset. Kok bisa ada sekejam ini? Berarti kemarin semua statementnya Erin ini bohong semua dong. Wah, kita harus lihat maksudnya ya itu. Ini bagaimana dia cerita tentang kabur, lompat pagar, kakinya keselio. Ini kejam banget jadi majikan coy. Sebenarnya nggak ada niatan buat kabur lagi karena kan sebelumnya udah kabur, cuman gagal ditangkap lagi sama security. Terus pas subuh, habis sholat subuh, saya nengok-nengok jendela, lihat security lampunya gelap, lagi pada tidur sepi. Makanya saya keluar pakai sepatu, terus saya manjat pagar yang ada pohon mangganya itu, saya loncat dari situ. Saya sempat jatuh juga karena terpleset karena habis hujan juga. Jadi saya kabur lewatin beberapa pos satpam, terus saya ke jalan raya. Saya pesen ada motor, saya pesen Gojek tanpa aplikasi. Kata abangnya boleh tanpa aplikasi nggak apa-apa. Jadi saya diantarin ke rumah kakak saya ke Bogor. Dengar orang tua sakit tuh, saya nggak bisa, soalnya saya nggak tenang. Istilahnya juga kan ada tekanan kayak gitu, tuntut. Karena jadi saksi juga nggak bisa, harus ada bohongnya juga, saya nggak bisa. Terus dengar orang tua sakit, katanya masuk puskesmas, sampai muntah darah juga kan nggak bisa. Takutnya kenapa? Karena diancam. Karena sebelumnya emang ada ancaman-ancaman kayak gitu, kayak semisal jangan ikut campur urusan saya sama Mbak Hera, nanti saya laporin ke polisi gitu. Terus ada ancaman, kamu tahu nggak, suami kamu sama kamu itu udah jadi buronan di polisi. Waduh, tepuk tangan dulu guys untuk keberanian dari Nur ya, ART. Yang pertama, kenapa kita tepuk tangan? Pertama, dia berani kabur. Yang kedua, dia berani jujur. Dia tuh orang desa, hatinya bersih, dipaksa, disuruh bohong sama majikannya untuk menutupi tindakan tanda kutip dugaan kejahatan yang dilakukan majikannya. Gokil, ini waduh, malu sama brandingan ya gitu. Yang ditutup kepalanya, hatinya nggak setutup itu ya. Ternyata ya, waduh. Ini sedih banget sih. Gimana kita dengar dia ceritanya, dia lari, dia melompati pagar, kakinya kepleset, terus melewati pos-pos satpam, dan dia juga akhirnya bisa ketemu Gojek tanpa aplikasi. Dia minta tolong buat dianterin ke rumah saudaranya dia. Dan ini nggak cuman ini ya, menurut Let's Go ya, kejahatan yang dilakukan, diduga kejahatan yang dilakukan majikannya ya. Karena
Ini membuat keluarga dari Nur ini sampai masuk puskesmas, sampai masuk rumah sakit, sampai katanya orang tua dari Nur muntah darah. Ini kan secara tidak langsung muntah darah dan sakitnya, stresnya keluarga Nur ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh majikan dari Nur, yaitu Erin, ex Taulani. Itu menahan HP-nya Erin yang tidak bisa menghubungi suaminya, keluarganya. Jadi ini menurut Let's Go ya kejahatan secara tidak langsung ya gitu menurut Let's Go gitu. Karena semua kesakitan yang dirasakan sekeluarga Erin itu diakibatkan oleh penahanan handphonenya dan juga memaksa seseorang untuk berbohong. Buset. Gitu. Apakah kemarin-kemarin omongannya dia bahwa anak saya marah, anak saya murka, itu juga berbohong? Berarti kan dia memang sering berbohong. Ini pertanyaan kita semua ya. Gitu. Buset, ini Let's Go kasihan guys sama orang desa seperti Nur ini ya, ART ya. Kita mau kerja, mau cari duit yang halal, dipaksa bohong, diajarin bohong, diancam juga, dibilang kamu sama suamimu udah jadi buronan polisi. Diancam, ini kan pengancaman guys. Buset. Kalau kita lihat ya, ini statementnya Erin mendengar hal ini, dia bilangnya kayak gini guys. Sebelum-sebelumnya ini ramai banget ya tentang pemberitaan Kak Erin. Gimana nih Kak Erin akhirnya? Ya ini udah sangat merugikan lah. Saya sekali, apalagi kan beritanya nggak benar semua, fitnah. Fitnah! Ada dari pihak sana bilang katanya dianiaya oleh Kak Erin. Kalau ada dianiaya coba mana foto lah itu sih. Yang memarnya lah, yang apa katanya cekek harus Dia sampai takut ketemu orang trauma kan. katanya tapi eksis terus tuh. Tapi Kak Erin sendiri mungkin Waduh, katanya semuanya fitnah apa fitness? Nah, waduh, yang ternyata yang fitnah dia guys, buset. Itulah kenapa kemarin Sunan Kalijaga, pengacara pertama mundur. Mungkin udah tahu juga ternyata selama ini dia memang tukang fitness gitu. Fitnahanes, lu, ya kan? Aduh, ini sedih banget. Ini kita lanjutin lagi ya. Gimana ceritanya Nur sama suaminya menceritakan bagaimana dia lanjutan kabur dan dipaksa buat berbohong. Setan aja kaget ini melihat kasus ini. Oh, yang ngajarin dosa dan bohong, saya kira saya. Ternyata ibu juga. Tugas saya udah ibu laksanain. Nah, ya kan? Kaget jadi bantu ini. Jadinya lu. Waktu habis tanda tangan malam itu, istri saya kan paginya niat kabur itu karena nggak mau dibawa ke kesaksian di polisi itu. Oh, berarti sebelum ke Polres itu sudah kabur. Kabur. Cuman ketangkap lagi. Istri Pas saya udah bilang tahu gitu. mau ke Polres, paginya coba kabur tapi ketangkep. Ketangkep. Ya nggak sih kalau dia tahu kalau dirimu mau kabur, Ya udah. Gak kebayang dicaci maki lagi kayak. tamat ya. Ya udah marah banget. Berarti satpamnya masih agak menolong ya, nggak ngasih tahu si Karena ibu. satpamnya baru itu. Oh, satpamnya baru. Oh, baru juga Kantor satpamnya. Polisi seperti ajarin harus ngomong apa. Iya. Oleh siapa diajarin? Sebelumnya dari rumah sama ibu. Terus kan dibawa ke kantor pengacara. Di situ juga ada bilang sama pengacaranya, iya kata Taulan begitu. Katanya nanti kalau misalkan ditanya kata kasar, bilang aja nggak ada gitu. Terus masalah HP juga sebelumnya pengacaranya bilang aja udah dikembalikan. Tapi saya nggak terima, soalnya kan HP saya masih ditahan. tapi sempat menyatakan itu di kantor polisi juga. Sempat, karena saya maksa. Pas saya bilang saya nggak mau bohong, saya nggak mau. Nggak mau Terus bapaknya ya udah bilang aja, tapi bilang ke ibu nahan tuh karena takut saya terprovokasi. Waduh, itu dia guys. Buset, ternyata nggak cuman Erin aja. Katanya juga ada pengacara yang nyuruh dia bohong. Pengacaranya Erin kan sekarang cewek-cewek ya gitu. Mungkin Pak Sunan itu udah nggak mau dia berbohong juga ya. Makanya dia cabut, ada pengacara baru, jilbab juga guys gitu. Nyuruh orang bohong juga. Waduh, dosa ditanggung juga nih guys. Ngeri banget guys. Dan dia cerita dia berani kabur pagi ya sebelum dibawa jadi saksi ke Polres. Dia udah kabur, ketangkep coy. Buset. Memang ternyata di sana ART itu udah banyak yang mau coba kabur, cuman ketangkep mulu guys. Karena apa? HP-nya ditahan, barang ditahan. Dan syukurnya di sana ada satpam. Satpamnya juga baru. Nah, kenapa satpamnya baru? Apa satpamnya juga ditahan, dibilang bego tolol? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Nggak betah juga. Nah, akhirnya satpamnya baru, bisalah dia lolos dari satpam tersebut. Dan ditanya, kalau ketangkep lagi, apa yang kira-kira dilakuin? Wah, abis saya bu, saya dicaci maki bu, dicaci maki, tamat. Apalagi ibu Erinnya dia bilang sini udah marah banget gitu. Terus dia cerita, saya juga diajarin buat bohong. Katanya nanti
kalau polisi nanya, bilang aja nggak pernah ada kata caci maki. Padahal sebenarnya ada. Dan si pembantu baru ini, ART baru ini juga dicaci maki guys sama majikannya. Waduh. Terus pengacaranya juga kasih tahu kalau ada kasar-kasar bilang nggak ada. Jangan sampai kamu bilang ada ibu mengeluarkan kata-kata kasar. HP yang disita bilang aja supaya kamu tidak terprovokasi. Buset, kayak nahan HP anak kecil. Nur ini kan ART-nya, bukan anaknya. Buset, Nur mantep. Tapi sekali lagi kita apresiasi buat Nur. Dia bilang saya nggak bisa bohong, saya nggak tahan kebohongan di hati. Itu pasti ada rasa gelisah, sedih ya untuk berbohong. Dan ternyata kebohongan ini udah sering dilakukan oleh majikannya, yaitu ya si Erin Taulani. Dan kalau kalian ingat, Nur ini pertama kali diwawancara di rumahnya Erin, kita bisa melihat bagaimana kegelisahan dia waktu berbohong. Alasan Ini guys. handphone kamu ditahan itu seperti apa sih? Mungkin ibu khawatir karena takutnya saya berkomentar yang tidak baik di luar, karena pemberitaannya kan terlalu berlebihan, jadi makanya ditahan. Nanti katanya mau dikembalikan kok. Kan nggak sih untuk keluarga Oh, kamu? itu guys. Baik-baik aja di sini loh. Ya, untuk mama, Ini disuruh acting dia guys. Sampai sedih loh, mau nangis loh. mertua, untuk keluarga, lu di sini baik-baik aja, jangan panik. Karena di sini ibu juga baik. Kalau yang punya masalah itu ibu sama yang lain, kalau sama Nur enggak. Ibu, saya di sini aman-aman aja, nggak apa-apa. Waduh, ini guys. Jadi buat para part ini disuruh acting dan diancam katanya untuk ngomong yang baik-baik aja tentang dirinya yang di rumahnya itu masih baik-baik aja, nggak dikasih HP. Jadi dia cerita untuk keluarga, Nur di sini baik-baik aja. Tapi emang kita bisa lihat ya, orang baik matanya tuh udah kayak mau nangis gitu. Nggak bisa dia menahan kebohongan. Ini namanya baru orang baik, orang hebat. Nur rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat, dilindungi dari orang-orang seperti mantan majikan yang dulu ya. Dan Desko yakin dia juga kabarnya duit kerjanya belum dibayar. Terakhir dia tuh dikasih duit 300.000. Itu pun dia yang minta ke Ibu Erin. Dia bilang saya mau jajan, minta uang dong Bu, cash gitu, dikasih 300. Dia pakai jajan 150.000, 150.000-nya lagi dipakai bayar Gojek waktu kabur gitu guys. Dan di sini juga dia cerita bagaimana dia dibilang tolol bego ya, kita lihat ya. Mau ke polres, ini guys. ibu kayak ada bilang dulu, kata ibu bilang yang baik-baik saya di sini, selama kamu diperlakukan di sini. Terus ibu bilang kata tolol dan bego itu diilangin aja, bilang kayak gitu. Jadi saya nggak bisa terima karena kan kata tolol dan bego itu ada. Ada. Jadi nggak Memang bisa. nyata ada. Iya, nyatanya Tapi ada. Bu Erin minta itu dihilangkan. Iya, jadi saya nggak bisa, saya nggak mau bohong. Mbak Nur, boleh sedikit cerita nggak sih waktu pemeriksaan di Polres Penyidik. itu Mbak Nur sampai ditutupi kepala sampai mukanya tidak kelihatan. Sosok itu siapa? Mbak Nur tahu? Yang saya tahu itu pengacaranya Ibu Erin yang baru katanya. Nah, itu dia guys. Jadi ternyata memang kata-kata kasar itu, kata-kata makian itu memang ada, dan itu Erin minta untuk dihilangkan aja. Dan ini meyakinkan kita bahwa memang si Erin ini yang diduga melakukan kata-kata kasar tuh untuk semua pegawai-pegawainya yang kita duga. Karena Nur aja yang baru masuk sana, baru 3 minggu hampir sebulan, itu dikata-katain. Hera aja yang baru 4 hari udah dikatain. Berarti kata-kata makian tersebut itu memang diduga benar adanya dan dilakukan ke hampir semua pegawai. Yaitu teori kita ya. Nah, buset. Jadi kalian sedih nggak? Kalau itu tuh sedih dan marah ya. Kenapa? Karena kan sejahat ini loh, keras ini. Sampai nyita handphone, ngata-ngatain orang. Tapi dia nggak ngaca gitu orangnya kayak apa. Dan dia sekarang bilang itu semua fitnah. Saya nggak pernah melakukan itu, saya orangnya baik kok, dan lele gitu. Dia menekan orang-orang di bawah dia untuk membuat citra dia baik gitu. Padahal citra baik itu kan kita yang menilai, orang lain yang menilai. Itu ada berapa ART yang nggak mau balik lagi di tempat situ. Aduh, bahkan ini terakhir dia bilang dia menuntut karena nama baiknya udah rusak, dan pengacaranya bilang CCTV-nya udah dikasih ke kepolisian. CCTV tersebut Erin yang ditarik-tarik katanya sama ART guys. Bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini.
Yang pasti klien kami membantah tuduhan kekerasan itu. Dan Ini guys, yang pengacaranya, guys. agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV, keadaannya berbalik. Malah klien kami itu ternyata dari rekaman CCTV itu terlihat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menemui polisi. Dan klien kami menolak saat itu. Yang di sini secara paksa ditarik dan itu masuk sih ke dalam penganiayaan juga ya. Dan kami akan lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu karena ada patut diduga mantan ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Nah, ini dia. 11-12 sama Ibu Erin di pengacara ya. Waduh, dia cerita CCTV-nya di mana ada ART yang menarik Ibu Erin katanya mau ditaruh ke polisi gitu. Iya, namanya korban. Sampel nih, kita korban, ada maling gitu. Atau kita digebuk sama orang gitu. Ada polisi, ya kita tarik lah orangnya. Pak, tolong Pak, ini yang gebukin saya. Ya jelas dong. Masa didiemin? Dan sekarang dia mau nuntut bahwa ini ada tuntutan penganiayaan. Kenapa? Karena Ibu Erin mau ditarik ke polisi, tapi Ibu Erinnya nggak mau. Salah yang narik. Loh, kok bisa begini? Kok logikanya di mana di bos gitu? Waduh, dia melaporkan karena di CCTV Ibu Erin ditarik. Yang narik ya karena dia dipukul sama Ibu Erin. Dia mau narik ini, ya kita sebut saja pelakunya ya, diduga pelaku. Itu buat dikasih ke polisi gitu. Karena ya kan korban meminta pertolongan ke polisi. Hebat loh korban. Mau narik pelakunya ke polisi. Sekarang tanda kutip diduga pelakunya yang nggak terima. Saya nggak terima. Walaupun saya gebukin dia, tapi saya nggak terima tangan saya ditarik. Konyol coy gitu. Pak Andre, ini gimana nih mantan istrinya Pak Andre? Waduh, Pak Andre Taulani, gimana nih? Juga mantan ART ini teriak minta tolong sambil menarik tangan Ibu Erin gitu. Kami akan melakukan proses lebih lanjut mengenai hal itu. Buset, Mbak, kalian itu kan pengacara ya, bukan berjilbab juga ya gitu. Dari cerita ini masa kalian nggak ada logika? Kayak, Bu, Ibu kayaknya ceramahin kayak klien kalian ya gitu. Bu, Ibu kayaknya yang salah deh Bu gitu. Daripada ini berlanjut, kayaknya kasus kita bakal kalah juga, Bu, gitu. Ibu nggak mau ngaca bagaimana nih? Ya kan, gitu. Ya, ngikut doang. Kita tepuk tangan dulu ya buat pengacaranya hebat, buat Mbak Erin hebat, gitu. Waduh, buat grup kalian hebat, gitu. Hebat, bener-bener. Top, Marco top. Jadi itu dia, menurut kalian gimana tentang kasus kali ini ya? Dan Let's Go yakin ini akan, mungkin keyakinan Let's Go aja ya. Dengan bukti yang begitu kuat dan saksi yang begitu kuat, 80% ya mantan Andre Taulani ini bisa dipenjerong guys, menurut Let's Go gitu, dengan bukti dan saksi yang sangat kuat dan korbannya nggak cuma satu, nggak ada sekarang ada korban lagi. Kalau dia ngelaporin lagi, wah habis nih tamat. Dan ya kalau dia dipenjerong ya pasti anak-anak ataupun mantan suaminya apakah akan menjenguk dia di penjerong gitu, dan penjerongnya bisa katanya sih sampai tuntutannya 2 tahun ya, 2 tahun, bisa ada yang 5 tahun kalau parah, bahkan sampai 7 tahun. Nah kita lihat aja kelanjutan berikutnya. Itu dia, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Coba komen pendapat kalian di bawah gitu. Bu, ibu sebel nggak Bu? Ibu sebel nggak? Ya lu sebel banget nih Bu. Kita ketemu lagi, sampai jumpa lagi guys, bye.